Oke, saya akan membahas terkait dengan soal minggu kemarin ya. Ini terkait dengan soalnya, di mana di sini diketahui PT Merpati mengakuisisi dengan cara membeli 15 lot saham PT Menara. Artinya PT Merpati itu induk, PT Menara di sini adalah anak perusahaan. PT Merpati membeli 15 lot. Teman-teman ingat satu lotnya itu kan 100 lembar. Jadi satu lot saham itu kan terdiri dari 100 lembar. Berarti kalau PT Merpati membeli 15 lot, berarti PT Merpati di sini membeli berapa? Membeli 1.500 lembar. Dapat dari mana? Karena tadi satu lot itu 100 lembar, tinggal dikalikan 15 dikalikan 100, berarti total saham yang dibeli PT Merpati ada 1.500 lembar saham. Dibelinya dengan harga per lembarnya Rp15.000. Jadi harga saham PT Menara di pasaran itu harganya Rp15.000 per lembarnya, dengan nilai nominal per sahamnya itu Rp10.000 per lembar. Jadi nilai asli dari sahamnya itu Rp10.000 per lembarnya, tetapi dijual di pasaran harganya Rp15.000 per lembar. Kemudian di sini diketahui terkait dengan neraca dari kedua belah perusahaan, ada PT Merpati dan juga PT Menara makanya di sini saya tebali ya, sebelum terjadinya akuisisi. Jadi neraca yang disajikan di sini adalah neraca sebelum terjadinya akuisisi atau sebelum PT Merpati membeli sahamnya PT Menara. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada informasi tambahan. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 April 2022 PT Menara mengumumkan akan membagikan dividen sebesar 2.500.000. 2.500.000 ini adalah dividen yang dibagikan PT Menara yang nanti akan dibagi ke seluruh pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikannya masing-masing. Jadi bukan per pemegang saham itu dapat 2.500.000 enggak, tetapi total 2.500.000 ini nanti akan dibagikan dengan persentase kepemilikan masing-masing pemegang sahamnya. Jadi nanti tergantung dari persentase pemegang sahamnya. Pengumumannya tanggal 1 April, dibayarkannya 1 Agustus 2022. Selain terkait dengan pengumuman dividen, di informasi tambahan ini juga diketahui bahwasanya laba selama tahun 2022 ya, selama operasional tahun 2022, PT Merpati memperoleh laba 15 juta, sedangkan PT Menara memperoleh laba 5 juta. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menyusun laporan konsolidasi antara PT Merpati dan juga PT Menara. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum menyusun neraca konsolidasi yang pertama kali itu adalah dengan membuat jurnal pencatatan akuisisinya. Jurnal pencatatan akuisisi ini nanti yang dibuat oleh induk, tetapi data yang dipakai untuk penjurnalan itu berdasarkan dari anak perusahaannya. Karena di sini kita pakainya metode biaya, maka nanti untuk penjurnalannya ada beberapa ketentuan yang harus kita sesuaikan dengan metode biaya. Jadi langkah pertama nih sebelum menyusun laporan konsolidasi adalah jurnal pencatatan akuisisi yang dilakukan oleh induknya. Di sini diketahui di soal tadi kan pada tanggal 1 Januari 2022 PT Merpati mengakuisisi dengan membeli 1.500 lembar saham PT Menara. Berarti teman-teman buat jurnalnya. Berarti jurnalnya keterangannya pembelian akuisisi saham. Dimana tadi kan akuisisi sahamnya sebanyak 15 lot. Dimana tadi satu lot itu 100 lembar, berarti 15 lot dikalikan 100 dikalikan dengan harga sahamnya di pasaran. Jadi harga sahamnya itu per lembarnya itu 15.000. Berarti nanti kita kalikan dengan 15.000. Berarti di sini 15 lot dikalikan 100 dikalikan 15.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan PT Merpati untuk membeli 15 lot sahamnya PT Menara itu dia keluar 22.500.000. Tinggal kita buat jurnalnya. Berarti jurnalnya investasi saham anak di debit, kreditnya adalah kas. Karena di sini si induk mengeluarkan kas untuk membeli saham PT Menara tadi, sehingga kasnya di sini berada di posisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 22.500.000.
Jika sudah, berarti langkah kedua kita mencatat terkait dengan laporan laba dan rugi dari anak perusahaan. Ingat, karena teman-teman pakainya metode biaya, di mana aturan dari metode biaya itu laba atau rugi dari anak perusahaan tidak di jurnal. Jadi sehingga tadi kan di informasi tambahan kan diketahui nih bahwasanya tahun 2022 PT Menaranya kan laba 5 juta. Sehingga karena di sini teman-teman pakainya metode biaya, maka laba atau rugi dari anak perusahaan itu tidak perlu di jurnal. Jadi di sini tidak usah di jurnal. Kemudian yang ketiga yaitu pengumuman pembagian dividen. Dividen diakui atau dicatat itu ketika dividennya diumumkan. Berarti per tanggal di sini tanggal 1 April ketika si anak atau PT Menara mengumumkan akan membayarkan dividen sebanyak 2.500.000, maka per 1 April ini si induk sudah harus mengakui atau mencatat dividen yang dibagikan anak. Sehingga nanti pas pengumuman dividen anak, di sini PT induknya atau PT merpatinya harus membuat jurnalnya. Berarti jurnalnya apa? Piutang dividen. Karena kan masih baru diumumkan nih, belum dibayar. Berarti masih dicatat sebagai piutang dividen. Kreditnya apa? Kreditnya pendapatan. Kenapa pendapatan? Ingat karena kita pakainya metode biaya, di mana metode biaya itu dividen dari anak perusahaan diakui sebagai pendapatan. Sehingga di sini pendapatan bertambah di kredit. Sebesar berapa? Tadi kan PT Menara itu kan dia membagikan dividen sebesar 2.500.000 nih. Tapi kan 2.500.000 ini kan untuk semua pemegang sahamnya. Nah sekarang berarti tugasnya kita harus mencari tahu dulu berapa sih persentase kepemilikan saham dari PT Merpati. Nah untuk mencari persentase kepemilikan sahamnya maka kita lihat dulu berapa total lembar sahamnya PT Menara. Tadi kita tahu PT Merpati itu belinya 1.500 lembar. Berarti tugas kita yang pertama adalah mencari tahu berapa sih jumlah lembar dari sahamnya PT Menara. Nah, caranya di sini teman-teman ingat patokan rumusnya ya. Modal saham itu adalah nilai nominal dikalikan dengan jumlah lembarnya. Di sini modal saham siapa? Karena kita mau cari total lembar sahamnya PT Menara, berarti kita lihat modal sahamnya PT Menara. Jadi di soal tadi PT Menara modal sahamnya berapa? 55 juta. Berarti kita masukkan di sini 55 juta. Kemudian nilai nominal. Nilai nominal sahamnya PT Menara tadi kan juga sudah diketahui di soal sebanyak 10.000 per lembar. Berarti tinggal kita masukkan 10.000. Dikalikan dengan jumlah lembar saham ini yang akan kita cari. Berarti kita keluarkan dulu jumlah lembar sahamnya. Berarti 55 juta modal sahamnya dibagi dengan 10.000 nilai nominalnya sehingga ketemu 5.500 lembar. Jadi 5.500 lembar ini adalah total saham milik anak perusahaan atau total sahamnya PT Menara. Jadi PT Menara itu dia punya total lembar sahamnya 5.500. Karena tadi induknya atau PT Merpati dalam hal ini membelinya hanya 1.500 lembar, maka persentasenya tinggal kita kalikan 1.500. Ini adalah jumlah yang dibeli PT Merpati dibagi dengan total lembar sahamnya PT Menara dikalikan 100%. Jadi 1.500 yang dibeli PT Merpati dibagi total lembar sahamnya PT Menara tadi 5.500 dikalikan 100% sehingga ketemu persentase kepemilikan PT Merpati kepada PT Menara itu sebanyak 27%. Jadi ini kepemilikannya PT Merpati 27%. Maka dari dividen yang dibagikan 2.500 tadi, karena dalam hal ini PT Merpati hanya memiliki 27%, berarti tinggal dikalikan 27% dikalikan dengan 2.500. Sehingga dividen yang didapatkan PT Merpati itu sebanyak 675.000. Oke, tanggal 1 April tadi kan baru pengumumannya, sedangkan pembayarannya itu baru dilakukan 1 Agustus.
Kalau tadi pengumumannya sudah kita jurnal, berarti tinggal kita buat jurnal untuk pembayaran dividen. Berarti karena anak di sini membayarkan dividen pada induk, berarti induknya kan dapat kas nih. Maka kasnya bertambah di debit. Sedangkan karena sudah dibayarkan, berarti piutangnya berkurang. Jadi piutang dividennya di kredit. Sebesar berapa? Sebesar sesuai dengan nominal pas pengumuman tadi, yaitu 675.000. Jadi ini pertama teman-teman harus buat jurnal pencatatan akuisisinya terlebih dahulu. Kemudian setelah eliminasi modal saham, langkah selanjutnya yaitu eliminasi untuk laba ditahan atau saldo laba dari anak perusahaan. Beda ya teman-teman antara laba ditahan atau saldo laba dengan laba periode berjalan. Jadi kalau laba ditahan itu memang laba yang memang ditahan perusahaan yang nantinya tujuannya untuk bisa dibagikan sebagai dividen atau memang tujuannya untuk ekspansi perusahaan. Di sini kita lihat dari tabel neraca saldonya tadi dari PT Menara, saldo laba atau laba ditahan dari PT Menara di sini adalah 25 juta. Jadi bukan yang 5 juta yang di sini, bukan laba yang tahun 2022, melainkan saldo laba atau laba ditahan yang ada di neraca. Jadi kita lihatnya dari neracanya. Di sini saldo labanya untuk PT Menara sebesar 25 juta. Jadi ini yang kita eliminasi. Berarti karena kepemilikan kita tadi 27%, kita kalikan dengan 25 juta. Ketemunya 6.750. Jadi kita eliminasi buat jurnalnya. Laba ditahan di debit, kreditnya investasi saham anak sebesar 6.750. Kemudian yang terakhir kita buat eliminasi untuk goodwill. Masih ingat goodwill itu apa? Goodwill itu selisih antara harga perolehan dengan nilai buku. Goodwill ini hanya dihitung sekali saja saat pembelian. Jadi hanya dihitung pas tanggal 1 Januari pas terjadinya akuisisi. Sedangkan nanti ketika teman-teman mau nyusun neraca konsolidasi 31 Desember tidak perlu lagi menghitung goodwill karena goodwill dihitung satu kali pada saat terjadinya transaksi akuisisi. Di sini harga perolehan itu adalah harga yang dikeluarkan PT Merpati untuk mengakuisisi sahamnya PT Menara atau nominalnya ini sama dengan nominal untuk penjurnalan investasi saham yaitu sebanyak 22.500. Jadi harga perolehan di sini itu 22.500. Kemudian kita cari nilai bukunya. Nilai bukunya itu terdiri dari modal saham sama laba ditahan. Modal saham sama laba ditahan di sini adalah modal saham dan laba ditahan dari anak perusahaan. Berarti yaitu dalam hal ini adalah PT Menara. Jadi PT Menara kita lihat di neraca konsolidasinya. Modal sahamnya 55 juta, saldo laba atau laba ditahannya 25 juta. Berarti tinggal kita masukkan 55 juta ditambah dengan 25 juta totalnya. Maaf salah di sini ya. Berarti ini totalnya seharusnya 80 juta. Jadi totalnya 80 juta rupiah. Jadi dari 80 juta ini kita kalikan dengan persentase kepemilikannya tadi 27%. Berarti 27% dikalikan dengan 80 juta ketemu 21.600. Kemudian dari 22.500 harga perolehan kita kurangi dengan nilai bukunya sehingga ketemu goodwillnya 900.000 rupiah. Sehingga di sini goodwill di debit, investasi saham anak di kredit sebesar 900.000 rupiah. Jadi laporan konsolidasi yang pertama harus teman-teman buat ini adalah laporan konsolidasi untuk 1 Januari 2022. Jadi kita rinci di sini untuk akun-akunnya kita sesuaikan dengan akun-akun yang ada di neraca saldonya. Kalau contohnya minggu kemarin kan langsung saya globalkan macam-macam aset. Tapi berhubung di soal di sini dirinci satu-satu, maka nanti untuk akun-akunnya pun di sini itu juga kita rinci satu persatu. Oke, untuk yang pertama yaitu untuk akun kas. Di sini akun kas PT Merpati sebelum terjadinya akuisisi kan 56.500.000. Tapi karena tanggal 1 Januari dalam hal ini PT Merpati keluar uang, keluar kas di sini. Keluar kas di sini sebanyak 22.500.000,
Otomatis nilai kasnya tidak lagi 56.500.000, tetapi 56.500.000 dikurangi dengan tadi dia beli saham 22.500.000, sehingga nilai kas yang berada di neraca konsolidasi di sini untuk induk yaitu sebesar 34 juta. Sedangkan untuk kas anak perusahaan atau kas PT Menara sendiri dalam hal ini 12 juta dan tidak ada perubahan apapun per 1 Januari ya, karena kita kan nyusunnya neraca konsolidasi 1 Januari. Jadi karena tidak ada perubahan, berarti tinggal kita tulis ulang di sini untuk kas anaknya sebesar 12 juta. Oke, selanjutnya tinggal kita jumlahkan ke dalam kolom konsolidasi. Jadi 34 juta ditambah 12, di sini ketemu 46. Sedangkan untuk piutang, persediaan, bangunan, tanah itu sama ya. Karena di sini masih 1 Januari, otomatis belum ada perubahan apapun, sehingga teman-teman tinggal mensalinkan yang ada di neraca saldonya. Jadi di neraca saldo, piutang, persediaan, bangunan, tanah, baik itu PT Merpati maupun PT Menara, dimasukkan ke dalam kolom dari masing-masing di sini sesuai dengan neraca konsolidasinya. Kemudian jangan lupa ditambahkan di bagian kolom konsolidasi. Jadi yang induk, piutang induk tambah piutang anak ditarik di bagian debit konsolidasi. Kemudian untuk investasi saham, tadi kan kita sudah hitung ya, untuk investasi sahamnya 22.500.000. Tinggal teman-teman masukkan di pencatatan induk di sini 22.500.000. Kemudian kita eliminasi di bagian kredit 22.500.000 sehingga di bagian konsolidasinya kosong. Kemudian untuk goodwill, tadi juga goodwill sudah kita hitung, ketemunya 900 di sini. Ketemu 900 goodwillnya, tinggal dimasukkan aja. Berarti di bagian eliminasi di bagian debit, karena goodwillnya positif, berarti kita taruh di bagian debit. Kalau misalkan nanti teman-teman ketemu soal di mana hasilnya goodwillnya itu negatif, maka nanti dimasukkan di bagian kredit. Karena berhubung di sini goodwillnya positif, berarti kita masukkan di bagian debit sebesar 900.000. Kemudian kita tarik di bagian kolom konsolidasi juga 900.000. Kemudian kita total yang bagian debit untuk induk dan juga bagian debit untuk anak. Selanjutnya sama untuk hutang usaha, hutang bank, modal saham, dan juga saldo labanya juga perlakuannya sama karena memang belum ada perubahan per 1 Januari, sehingga teman-teman tinggal mensalinkan aja yang ada di neraca saldo di soal. Jadi tinggal teman-teman masukkan saja di sini masing-masing untuk utang usaha, kemudian utang bank, modal saham induknya. Kalau modal saham induk jelas ya berada di kolom induk. Laba ditahan induk juga berada di kolom induk. Kemudian untuk yang modal saham anak, berarti nanti tinggal teman-teman masukkan dalam kolom yang anak di sini. Modal sahamnya 55 juta, dieliminasi 27%. Tadi kita sudah hitung eliminasinya di sini 14.850. Berarti kita masukkan di bagian eliminasi bagian debit 14.850, sehingga yang masuk di kolom konsolidasi di sini hanya hak minoritas saja. Hak minoritasnya berarti diperoleh dari 55 juta dikurangi dengan 14.850, sehingga yang masuk di neraca konsolidasi adalah 40.150. Begitu sama untuk yang laba ditahan juga sama. Di sini kita masukkan 25 juta. Kemudian eliminasinya, tadi sudah kita hitung juga eliminasinya 6.750. Kita masukkan di sini 6.750, sehingga hak minoritasnya tinggal kita kurangkan 25 juta dikurangi 6.750, sehingga ketemunya 18.250. Kemudian teman-teman total untuk ya bagian kreditnya hasilnya harus balance dengan bagian debitnya di sini. Begitupun untuk yang pencatatan anak. Untuk kolom eliminasi tinggal teman-teman jumlahkan ke bawah horizontal di sini, jumlah debit kreditnya harus balance. Begitupun untuk yang neraca konsolidasi juga sama ya, debit kreditnya juga harus balance. Selanjutnya, sebelum kita buat neraca saldo atau neraca konsolidasi yang 31 Desember, kalau tadi kan neraca konsolidasi yang 1 Januari. Sekarang untuk yang neraca konsolidasi 31 Desember. Berarti sebelum kita buat nih
neraca konsolidasinya, kita buat lagi untuk jurnal eliminasinya yang 31 Desember. Jadi ada 2 eliminasi yang harus kita buat di sini, yaitu ada eliminasi modal saham dan juga eliminasi laba ditahan. Untuk eliminasi goodwill-nya tidak kita lakukan lagi karena eliminasi goodwill itu hanya 1 kali pada saat terjadinya akuisisi. Jadi yang 31 Desember cukup yang modal saham sama laba ditahan atau saldo labanya. Yang pertama untuk eliminasi modal saham. Untuk eliminasi modal saham sendiri di sini teman-teman nggak ada perubahan karena memang selama 1 tahun 2022 tidak ada penambahan atau penerbitan lembar saham lagi, sehingga untuk eliminasinya masih tetap sama, yaitu 27% dikalikan dengan 55 juta, yaitu dari modal sahamnya PT Menara, sehingga ketemu eliminasinya sini 14.850. Kemudian yang berbeda di sini adalah eliminasi untuk laba ditahan atau saldo labanya. Kenapa? Karena selama 1 tahun atau selama tahun 2022 ada penambahan laba dan juga pengurangan labanya. Jadi kita harus sesuaikan. Di sini laba ditahan yang kita pakai sebagai acuan adalah laba ditahan dari anak perusahaan atau laba ditahan dari PT Menara. Di soal tadi PT Menara saldo labanya awalnya kan 25 juta nih. Jadi kita tulis awal di sini 25 juta. Kemudian berdasarkan informasi tambahan di soal diketahui bahwasanya laba tahun 2022 PT Menara memperoleh laba 5 juta. Otomatis akan menambah laba ditahan dari PT Menara. Jadi di sini laba ditahannya bertambah 5 juta. Kemudian pada tahun 2022 juga di sini PT Menara membagikan dividen 2.500.000. Otomatis dividen yang dibayarkan juga akan mengurangi saldo laba atau laba ditahan dari PT Menara, sehingga di sini yang awalnya 25 juta ditambah 5 juta labanya sendiri tahun 2022, kemudian dikurangi dengan dividen tahun 2022, sehingga saldo labanya menjadi 27.500. Jadi yang akan kita eliminasi bukan lagi 25 juta melainkan saldo laba per 31 Desember. Jadi di sini adalah saldo laba yang per 31 Desembernya ya, yaitu 27.500. Sehingga tinggal kita eliminasi 27% kepemilikan sahamnya PT Merpati dikalikan dengan 27.500, sehingga yang akan kita eliminasi laba ditahannya sebesar 7.425. Oke, untuk menyusun neraca konsolidasi yang 31 Desember berarti untuk kasnya baik itu induk ataupun anak ada perubahan nominal ya. Untuk rinciannya seperti ini. Jadi awalnya nih kasnya PT Merpati itu kan 56.500. Kemudian dipakai buat membeli sahamnya PT Menara 22.500. Kemudian berdasarkan informasi tambahan nih di soal diketahui juga bahwasanya PT Merpati tahun 2022 itu memperoleh laba 15 juta, sehingga nanti akan menambah saldo laba ditahan dari menambah kas dari PT Merpatinya. Jadi yang awalnya 56.500 dikurangi untuk membeli saham 22.500 ditambah labanya sendiri, labanya PT Merpati sendiri itu 15 juta. Kemudian ditambah dengan kas yang diperoleh dari bagian dividen dari anak perusahaannya. Di sini kan PT Merpati dapat kas dari dividen 675, sehingga ditambahkan kasnya di sini 675, sehingga total kas per 31 Desember miliknya PT Merpati adalah 49.675. Tinggal kita masukkan di kertas kerjanya untuk induk dalam hari ini PT Merpati, kasnya Rp49.675.000. Begitupun untuk yang PT Menara atau anak perusahaan. Di soal awalnya nih kasnya PT Menara 12 juta. Sini awal kasnya kan 12 juta. Kemudian di tahun 2022 juga sama, di sini PT Menara juga dapat laba 5 juta. Sehingga di sini kasnya bertambah 5 juta. Tahun 2022 juga PT Menara mengeluarkan biaya untuk dividen. Otomatis kas PT Menara juga berkurang untuk membayar dividen sebesar 2.500. Jadi kita rinci awalnya 12 juta ditambah labanya PT Menara sendiri 5 juta dikurangi dengan dividen yang dibayarkan PT Menara, sehingga kas PT Menara per 31 Desember itu menjadi 14.500. Sehingga di kertas kerjanya nanti
yang anak menjadi 14.500.000. Jangan lupa kita totalkan di bagian konsolidasinya juga. Berapa berarti? Ya, ketemunya 64.175.000. Kemudian untuk piutang, persediaan, bangunan, tanah, investasi saham, dan goodwill itu masih sama ya, tidak ada perubahan. Jadi masih sama seperti yang tanggal 1 Januari tadi. Jadi kita masukkan saja di bagian induk ya induk, di bagian anak ya anak. Kemudian jangan lupa ditambahkan yang bagian konsolidasinya. Jadi yang berubah di bagian debit di sini hanya kas induk dan juga kas anak. Selebihnya yang lain itu masih tetap sama. Selanjutnya kita masuk yang bagian kredit. Untuk bagian kredit juga sama, untuk utang usaha, utang bank sama modal saham induk itu masih tetap sama. Jadi tinggal kita masukkan saja. Yang berubah di sini adalah laba ditahan induk. Jadi untuk laba ditahan induk kita harus ngerinci terlebih dahulu. Di sini laba ditahan PT Merpati di soal di neraca saldo awalnya itu 200 juta. Kemudian ditambah laba, PT Merpati kan memperoleh laba nih tahun 2022 tadi 15 juta berdasarkan informasi tambahan ini. Jadi kita tambahkan 15 juta, ditambah bagian dividen dari anak perusahaannya. Dalam hal ini PT Merpati dapat dividen 675, sehingga kita tinggal total semua. Sehingga laba ditahan dari PT Merpati per 31 Desember itu tidak lagi 200 juta melainkan 215.675. Sehingga tinggal kita masukkan ke bagian laba ditahan induk. Berarti di kolomnya induk di sini 215.675. Selanjutnya untuk modal saham anak juga masih tetap sama karena selama 1 tahun ini tidak ada penerbitan saham, sehingga untuk modal sahamnya masih sama 55 juta, kita eliminasi 14.850, sehingga nanti yang masuk di bagian neraca konsolidasi di sini adalah sisanya yaitu hak minoritas 40.150. Kemudian untuk yang laba ditahan anak. Laba ditahan anak ini sudah teman-teman hitung tadi waktu menyusun jurnal eliminasi yang kedua. Di mana laba ditahan anaknya menjadi 27.500.000. Jadi kita masukkan di sini 27.500.000. Kita eliminasi 27%-nya 7425. Berarti sisanya kita masukkan di bagian kredit konsolidasi adalah 20.075. Selanjutnya yang terakhir untuk yang neraca konsolidasi per 31 Desember itu ada tambahan akun yaitu kenaikan laba ditahan di sini. Jadi kenaikan laba ditahan di sini adalah kenaikan dari laba ditahan anak perusahaannya. Dalam kasus ini berarti kenaikan laba ditahan dari PT Menara. Di neraca konsolidasi yang 1 Januari sebelumnya laba ditahan PT Menara kan di sini 25 juta ya. Kemudian per 31 Desember yang ini menjadi 27.500. Berarti kalau kita rinci nih di sini kenaikan laba ditahan PT Menara atau anak perusahaan, dia awalnya 1 Januari itu 25 juta, kemudian 31 Desember ternyata menjadi 27.500. Sehingga dari 25 juta ke 27.500 itu berarti ada kenaikan sebesar 2.500.000. Dari kenaikan ini tinggal kita kalikan persentase kepemilikannya 27%. Sehingga ketemu dalam hal ini kenaikan saldo labanya 675.000. Jadi di laporan konsolidasinya tinggal di sini kita tambahkan aja di kolom eliminasi bagian kredit yaitu 675.000. Kemudian kita tarik di konsolidasi juga 675.000. Kemudian tinggal teman-teman jumlahkan ke bawah untuk ngecek apakah sudah balance atau tidak. Jadi ada dua neraca konsolidasi yang dibuat, yaitu neraca konsolidasi 1 Januari dan juga neraca konsolidasi 31 Desember.